Saya yang recording ternyata. Baik, kita ke teknik penulisan dulu. Teknik penulisan sebagaimana pedoman yang sudah diatur oleh Ibu kita Kaprodi, Bu Dr. Awalia. Mungkin teman-teman sudah dibagi tentang teknik dan template daripada skripsi. Sudah belum ya? Belum ya? Yang tentang ini, teknik penulisan karya tulis ilmiah. Belum ya? Belum, Bapak. Baik. Sepertinya belum, Pak. Nanti ini mungkin kalau belum ya nanti didengarkan dulu. Mungkin nanti akan sama dengan metode penelitian yang diampu oleh Bu Imas ya. Di kelas D ini Bu Imas juga. Bu Awalia, Pak. Bukan, Pak. Oh, Bu Awalia langsung. Nah, mungkin Bu Awalia nanti yang juga akan kasih ini kan. Nah, sebagaimana kita ketahui ini kita materi praktikum penelitian, nanti hasil akhirnya adalah laporan. Nah, bila yang terkait dengan penelitian lapangan, maka laporannya menulis seperti artikel. Dan ada beberapa aturan dalam penulisan artikel. Di sini saya contohkan adalah pedoman atau teknik penulisan karya ilmiah skripsi dari SPI. Dan satunya lagi artikel jurnal dari Buletin Alturos. Ada aturan-aturan yang berbeda antara skripsi dengan jurnal artikel jurnal ya. Kemudian juga kalau yang nanti laporannya pemagangan atau misalnya di museum ya, menjaga membantu pihak museum, maka di situ laporannya seperti di pertemuan awal ada saya kasih itu format laporannya seperti laporan berkegiatan. Nah, nanti ada juga problem solving yang juga harus diangkat oleh teman-teman bagi yang magang. Kalau yang meneliti di sini kan hasil akhirnya adalah karya tulis. Bagus-bagus kalau bisa dilanjutkan menjadi skripsi. Nah, sebagaimana diatur ya di sini tentang reference manager. Reference manager itu maksudnya referensi daripada pengaturan referensinya itu menggunakan catatan kaki kalau skripsi. Dan ini ada aplikasinya, bukan manual ya. Tapi kalau kita ini kan masih latihan, saya masih membolehkannya referensi catatan kaki itu menggunakan manual. Tapi nanti ada nggak salah juga karena nanti skripsi akan menggunakan aplikasi yaitu Zotero dan Mendeley atau Innote ya. Nah, adapun gaya reference manajernya itu menggunakan style Arabian Edge Edition Full Note. Nah, kalau di Buletin Atlas menggunakan apa? Nah, nanti ini sudah otomatis. Kita nanti kalau sudah download aplikasi Zotero atau Mendeley, jadi kita isi beberapa penulisan tentang identitas daripada referensi itu, maka nanti otomatis sama seperti kita menulis manual kan kalau di komputer ini kita lihat di sini ada referensi. Nah, itu sama seperti itu, tinggal klik-klik saja nanti di bawahnya sudah otomatis. Nah, Bu awalnya sudah memudahkan kita ini dengan membuat klasifikasi sumber ya. Klasifikasi sumber itu kita kalau di mahasiswa sejarah ini tidak terbatas hanya pada buku, jadi bisa menggunakan jurnal, artikel dalam bab atau bab dalam buku, bisa menggunakan tesis, disertasi atau skripsi, wawancara, arsip, manuskrip, koran, prosiding. Prosiding itu kumpulan tulisan-tulisan, biasanya ini seminar ya. Dalam satu seminar itu ada beberapa penulis pembicara, maka dikumpulkanlah hasilnya menjadi sebuah buku. Nah, entry ensiklopedia, entry kamus, laporan, majalah, SMS,
peta, rekaman radio, rekaman TV, film, video, YouTube, podcast, website, blog, email. Ini semua bisa digunakan. Jadi tidak hanya terbatas buku. Jadi sekarang pun sumber-sumber internet juga sudah bisa digunakan. Nah, nanti cara penulisannya ini karena otomatis dari sistem Zotero. Nah, ketika kita klik di bagian tertentu, nah di sini akan otomatis hitam. Ini tandanya memakai aplikasi Zotero. Kalau tidak hitam seperti ini, maka dia manual. Jadi pengaturannya sudah diatur secara otomatis ya. Jadi kalau buku, ini kan referensi yang pertama itu buku ya. Oh, catatan kaki nomor 1. Penjelasannya itu buku. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kalau buku itu nama penulis, koma, kemudian judul tulisan, ya judul tulisan dimiringkan, what is cultural is history, koma, kemudian edisi kedua, kemudian tempat itu Cambridge atau Massachusetts, penerbitnya Polity tahun 2008. Ini sudah otomatis itu tidak manual. Kalau kita menggunakan yang referensi ini AB footnote ini, maka itu kita ngetik ulang, cuman dia munculnya paling angka doang. Nanti halaman pun dia tidak menggunakan titik halaman. Ini kan tuh kita lihat langsung 14 sampai 26. Jadi caranya seperti itu. Nanti artikel jurnal pun begitu. Susunannya nama, kemudian judul artikel, ini judul artikel. Ini judul artikel calling on women female. Nah, ini kalau judul artikel itu menggunakan apostrof di awal ini, koma 2 di atas ini, dan di akhir tulisannya, di akhir judulnya. Nah, yang dimiringkan bukan judul, seperti buku kan judul. Kalau ini jurnal, nama jurnalnya yang dimiringkan. Kemudian edisi ke-13, nomor 4, tahun Agustus 2019, ini otomatis. Ini sistem pengkodean catatan kaki ya. Kemudian ada di dalam catatan itu, karena ini Zotero atau Mendeley ini bahasa Inggris, jadi dia belum mengadaptasi secara otomatis Indonesia. Masih di situ, misalnya kalau kita nulis pengarang, dia otomatis akan tulis Michael Finner and Michael Lavan misalnya, dua orang penulis. Nah, dia N pakainya, makanya kita harus tetap edit, kita jadikan dan. Begitu pula kalau bahasa Inggrisnya edisi ketiga kan third edition. Jadinya kita rubah menjadi edisi ketiga dan lain-lainnya. Kemudian istilah teknis seperti catatan kaki IBIT itu masih dipergunakan. Fontnya menggunakan Times New Roman. Kalau bahasa Latin ya, aksaranya Latin, Indonesia atau Inggris itu menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Sedangkan catatan kaki Times New Roman tapi ukurannya 10. Nah, jika ada kata-kata asing atau bahasa daerah yang bukan bahasa Indonesia, maka dimiringkan. Tetapi kalau kata-kata asing yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu tidak dimiringkan. Seperti misalnya kursi. Kursi itu dari bahasa Arab, tapi dia tidak dimiringkan karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau ada kata asing, misalnya babul abwab, bab tentang pintu gitu ya. Itu karena masih kata asing bahasa Arab ya tetap, atau bahasa Inggris misalnya under water, nah, tetap menggunakan istilah bahasa Inggris, maka dia harus dimiringkan. Kemudian bibliografi. Nah, bibliografi juga di dalam Zotero dan Mendeley juga sudah diatur. Bedanya dengan skripsi, dengan catatan kaki, kalau catatan kaki namanya tidak dibalik. Kalau ini namanya dibalik. Jadi nama aslinya Ismail Fajri Al-Atas. Nah, tapi
karena menjadi bibliografi atau daftar pustaka, maka dia nama paling akhirnya dimajukan ke depan, Alatas, Ismail Fajri. Nah, ini susunan ini juga sama seperti susunan dalam catatan kaki. Hanya bedanya di penulisan nama dan juga cara penulisan line indennya. Kalau line indennya ini yang menggantung di bawah, yang menggantung itu yang di atas. Jadi yang di atas baris pertama itu dia ada mentok sebelah kiri. Sedangkan baris kedua dan ketiga, ini kedua dan ketiganya, atau selanjutnya itu dia lebih ke dalam tulisannya. Kalau catatan kaki, yang baris pertamanya lebih ke dalam. Nah, kalau nomor 2 dan selanjutnya dia di sebelah kiri. Kemudian kita di paragraf maupun di catatan kaki kita harus meratakan kiri dan kanannya dengan justify. Justify. Kalau kita pilih ini, maka dia akan berubah susunan di bawahnya itu yang sebelah kanannya itu tidak rata. Tapi kalau kita ganti menjadi justify, dia akan rata. Inilah akan rapi tulisannya, paragraf maupun catatan kaki sama. Nah, ini kurang lebihnya tentang teknik penulisan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan buka tentang template-nya. Template-nya kalau skripsi itu menggunakan seperti ini. Jadi skripsi template-nya cover-nya dulu. Nah, ini program studi ya, jangan disingkat. Jangan disingkat prodi, jangan disingkat SPI, FAH. Ini harus lengkap. Tidak ada singkatan di sini. Ini kalau skripsi ya. Kalau nanti laporan kita cukup cover saja sama abstrak dan daftar isi. Tapi kalau ini karena untuk skripsi ya saya coba kasih gambaran begini. Khusus untuk skripsi bab 1-nya dan bab 5 itu sama. Sub judul bab 1 itu dari A sampai G ini harus sama. Tidak boleh berbeda. Sudah diatur sama SPI, prodi. Latar belakang masalah, rumusan masalah, sumber sejarah primer, literatur review, signifikansi, metode pendekatan teori, kerangka berpikir. Itu sama. Kalau bab 5 itu sama kesimpulan semuanya. Jadi yang bisa kalian rubah itu di bab ke-2, 3, 4. Bab 2, 3, 4 ini isi skripsi kita. Kalau yang bab 1 isi skripsi kita, tapi itu polanya diatur gitu. Latar belakang masalah nggak boleh berubah ya, begitu ada latar belakang masalah, cuman nanti menyesuaikan sesuai dengan tema kita. Nah, kemudian nanti ada daftar isi, lampiran daftar gambar, lampiran lainnya. Lampiran itu ada setelah daftar pustaka ya. Nah, ini kita lihat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nanti ini isi semua ya, sesuai dengan tulisan kita. Nah, bibliografi atau daftar pustaka itu dipisahkan antara sumber primer dengan sumber sekunder. Nah, seperti ini. Nah, itu pun klasifikasinya dipecah lagi. Ada arsip sendiri, nanti arsip, surat kabar, tulisan, manuskrip. Kalau sumber primer wawancara, ya wawancara, dipisah dia. Jangan digabungkan. Begitu pula sumber sekunder juga dipisah juga kalau tesis atau disertasi, artikel jurnal, atau buku, internet, wawancara, podcast, dan seterusnya. Ini template-nya. Jadi setelah daftar pustaka, maka nanti lampiran-lampiran. Jadi gambar itu ada di belakang, di lampiran. Tidak masuk dalam paragraf ya. Dilampirkan dengan ditulis sumbernya. Sumber gambar ini dari mana. Dan selanjutnya. Nah, terakhir ada identitas penulis kalau skripsi ya. Ini disebutkan prestasinya, pendidikannya, pengalaman organisasinya.
Dan ini sekilas tentang teknik penulisan karya ilmiah dan juga template. Sebelum saya beralih ke jurnal, silakan kalau bila ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin tadi nggak kedengeran saya ngomongnya? Kedengeran Pak. Ya. Gas. Silakan atau ada yang mau bertanya atau saya lanjut lagi? Kedengaran Pak, jelas Pak. Hah? Jelas Pak tadi Pak. Lanjut. Ya lanjut aja. Lanjut Pak. Ya siap Pak. Terus Kak. Saya nganterin sambil tidur ya teman-teman, tidur. Gitu tidur. Didongengin Pak, berasa didongengin kayaknya Pak. Gak ada yang dibuka mukanya. Lihat. Nah ini buletin Aturos. Kalau buletin Aturos, ini sebagai gambaran ya. Jadi tadi karena ini kita kan laporan ilmiah. Jadi laporan ilmiah bisa berbentuk skripsi, tesis, disertasi yang baku ya. Dan juga artikel ilmiah yang lebih sederhana, yang lebih tidak panjang. Halamannya itu ada di artikel jurnal. Nah, kita coba pakai pedoman yang diatur oleh Aturos buletin kita ini. Kalau di sini kan tampilan mukanya seperti ini. Jadi di dalam menu-menu ini yang kita pilih untuk mengetahui pedomannya, kita pilih author guidelines. Nah di sini kan diatur tuh pengaturannya. Yang harus teman-teman fokus itu pada manuskrip structure atau format, struktur naskah. Struktur naskahnya itu dia kalau jurnal itu antara 6.000 sampai 8.000 kata. Diatur. Kalau skripsi kan tidak kata ukurannya, tapi bisa lebih banyak. Dan urut-urutannya ada cover judul, abstrak, keyword, kata kunci ya, introduction, pendahuluan, metodologi, finding, result. Jadi hasil yang telah dikaji apa gitu. Ini di dalam susunannya seperti itu. Dan conclusion itu penyimpulan, kesimpulannya. Acknowledgement itu ucapan terima kasih ini tapi opsional, dan yang bagian terakhir referensi. Jadi urut-urutannya seperti ini. Adapun di sini diatur juga naskah judul naskah itu tidak boleh dari 15 kata. Jangan panjang-panjang di judul naskah kalau mau masuk di jurnal. Dan abstrak itu ditulis dalam bahasa Inggris 150 sampai 200 kata. Nah, abstrak ini nggak boleh panjang-panjang. Jika lebih, maka kita harus kurangin. Nah, di sini terdiri di abstrak itu juga harus ditulis tentang tujuannya, metodologinya, hasil yang didapatkan, kemudian kesimpulannya. Yang ketiga itu kata kunci itu antara 3 sampai 5. Bikin kata kunci ya, seperti definisi-definisi lah, singkat. Kemudian pendahuluan terdiri dari 600 sampai 800 kata. Metodologi 300 sampai 400 kata. Hasil kajian 4.800 sampai 6.800 kata. Kalau saya bilang 4.800 K itu kata ya, bukan ribu. Nah, kalau istilah kafe-kafe itu K sekarang. Conclusion itu kesimpulan 300 sampai 400 kata. Dan referensi kalau di jurnal Aturos itu dibatasin. Minimalnya dibatasi 20. At least kan 20 halaman. 20 sumber. Kalau buku diatur tidak boleh melebihi 10 tahun. Tidak boleh melebihi 10 tahun. Kalau jurnal itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, tapi karena kita skripsi sejarah, nggak mungkin dibatasi cuma 10 tahun. Bahkan ratusan tahun kita masih jadi referensi. Tapi ini kan karena jurnal, dia dibatasin. Karena dia menganggap
kebaruan gitu, kebaruan penelitian, meskipun penelitian itu merujuk atau mereferensi kepada catatan tahun yang sudah tua, tapi tetap kalau di jurnal itu ada aturannya supaya ada kebaruan. Nah, ini kurang lebihnya aturan-aturan yang ada di dalam jurnal. Sebelum saya beralih ke tulisannya Putri, silakan kalau mau ada bertanya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Anissa ya. Coba mukanya. Iya Bapak. Bukan. Iya Pak, izin bertanya. Untuk metodologi apakah harus memakai metode? Apakah suara saya kedengaran Bapak? Kedengeran, tapi mukanya nggak kedengeran. Jangan-jangan itu yang nanya neneknya, Pak. Enggak dong. Enggak Pak, ini asli saya kok Pak. Mukanya biar kenal saya kan. Saya nggak pakai hijab Pak, tapi ya udah saya pakai dulu. Pakai peci. Ya udah. Pakai ini aja. Panci ada di rumah panci. Pakai hijab dulu. Takutnya yang nanya neneknya doang, Pak. Anissa Dwi tidur nih. Enggak dong. Enggak dong, Davi. Mandi juga ya. Apa yang lain? Pak, saya izin bertanya deh, Pak. Duluan ya, Anissa. Fajrul mukanya juga Fajrul. Bentar, Pak. Ngerapih dulu. Oh, pakai jilbab dulu ya Fajrul. Enggak, Pak. Ya Fajrul gimana? Ya, izin bertanya mengenai yang sedang kita bikin gitu, Pak. Kan laporan praktikum sejarah gitu. Kan hari ini ngebahas tentang apa namanya? Gimana nanti cara bikin footnote skripsi segala macam. Nah, saya pengen ini dong Pak, minta, kan kita udah bikin tuh yang ngirim apa namanya email ke Bapak tuh, peran sementaranya. Nah itu punya teman-teman apakah itu udah benar atau belum. Jadi kita punya gambaran buat ngerapihin laporan tersebut gitu Pak. Atau nanti dibandingin sama yang Bapak punya atau yang benernya kayak gimana. Nanti kan kita tinggal nerusin kayak gimananya gitu Pak. Iya. Saya tanya dulu ya. Dulu waktu di mata pelajaran bahasa Indonesia pernah diajarin tentang tata cara menulis makalah belum? Alhamdulillah pernah Pak. Nah itu kan sudah ada dasarnya berarti kan. Artinya saya sebetulnya menganggap semuanya bisa gitu. Tapi nanti kan saya akan koreksi juga. Gitu. Nah tadi kan mungkin Bu Awalia belum kasih template atau teknik penulisan ya. Jadi nanti mungkin juga dalam waktu dekat akan kasih. Saya tadinya juga punya pedoman sendiri, cuma karena kita di fakultas ada aturannya yang harus mengikuti pedoman itu ya saya ikutin. Nah mungkin Zotero atau Mendeley ini bagi teman-teman baru atau secara sekilas sudah pernah ngikutin gitu ya, agak susah juga kalau belum paham gitu. Kita aja yang dosen agak awam juga ini, cuma karena sudah tuntutan sekarang itu menggunakan itu ya itu sebetulnya memudahkan bagi yang bisa. Kalau yang tidak bisa ya jadi sulit gitu kan. Nah makanya di dalam materi kuliah saya ini ketika nanti kalian akan laporan, saya masih memperbolehkanlah menggunakan referensi itu manual, tidak melalui Zotero atau Mendeley. Jadi kalau memang bisa pakai Mendeley ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Mungkin ada juga ya kalau kalian mau ngeliat tutorial YouTube cara menggunakan Mendeley atau Zotero ada juga. Jadi ini kan antisipasi yang jangka panjang kalau bagi saya ini. Karena kalian kan menulis skripnya nanti paling di semester 7 atau 8. Sekarang baru 4. Artinya sudah diingatan dari sekarang. Jangan sampai lupa. Kadang-kadang kalau udah semester atas tuh
kayaknya kayak nggak pernah belajar ilmu gitu. Jadi nggak menggunakan yang pernah kuliah dari semester 1 sampai 6-nya itu lupa. Padahal sudah dipelajari. Saya sering kali kalau menulis skripsi, menguji skripsi teman-teman senior itu, mereka seperti itu, seakan-akan mereka tidak belajar gitu. Padahal mereka belajar. Cuma karena malas ngulang-ngulangnya, lihat-lihat lagi ke belakang itu, jadi ya nulis-nulis aja gitu. Nah, kalau langkah yang paling sederhana menurut saya, kalau memang mau nulis aja, jangan lihat aturan dulu dah. Setelah tulisan jadi baru nanti aturan itu kita lihat kira-kira bagaimana nih yang benarnya. Itu Pak Jurul ya. Baik Bapak, berarti kurang lebih laporan nulisnya kayak KTI ya Pak, karya tulis ilmiah gitu, atau Ya, ada perbedaan nih? tadi saya kasih gambaran kan bagaimana teknik skripsi, bagaimana juga teknik di artikel jurnal. Nah, ya setidaknya mendekati itulah ya. Walaupun mungkin cara penulisannya tidak menggunakan Zotero atau Mendeley, tapi setidaknya mengikuti pola yang tadi saya kemukakan. Baik Anissa, Bapak, tadi terima kasih banyak. sudah siap Anissa? Iya Pak, saya sudah siap Pak. Kan sudah Assalamualaikum Pak. salah. Iya. Ya. Bapak, jadi saya izin bertanya mengenai metodologi, apakah harus Masya Allah, benar-benar Nisa. menggunakan metodologi penelitian sejarah atau boleh metodologi lainnya seperti penelitian kualitatif begitu Pak? Gini, kita ini mahasiswa sejarah ya, jangan kita menggunakan metode lain. Kalau pendekatan boleh. Nah, jadi kan kita pernah belajar tuh ilmu bantu sejarah. Nah, pendekatan itu pakai ilmu bantu sejarah, antropologi, sosiologi, pendidikan, teologi, itu namanya pendekatan. Kalau metodologi sejarah tetap kayak heuristik tuh ya, kan udah belajar tuh. Heuristik tuh mencari dan menemukan data-data. Setelah itu kritik intern extern tuh. Kita kritisi hasil data-data itu. Setelah itu kita interpretasikan data-data yang kita temukan, baru historiografi. Itu tetap metodologinya itu tetap. Tapi pendekatannya bisa jadi kita menggunakan pendekatan budaya. Tadi di kelas itu misalnya ada yang menulis tentang tradisi rokat. Rokat itu kayak sedekah bumi gitu. Nah, itu kan pendekatannya budaya lokal. Jadi harus menggunakan ilmu antropologi untuk menganalisisnya. Karena ilmu sejarah murni saja tidak bisa, kita harus ada multidimensi pendekatannya. Itu Anissa ya. Baik Bapak, terima kasih. Oh iya Pak, izin bertanya juga. Kalau misalnya saya meneliti tentang edukasi di museum itu, kira-kira berarti pendekatan seperti apa ya Pak yang harus saya pakai? Oh, kamu bukan magang meneliti ya? Iya, saya magang. Saya magang, saya meneliti. Iya. Jadi kalau meneliti bisa Pak. itu seberapa efektifkah tour guide itu menyampaikan kepada para pengunjung gitu kan, atau juga penelitian tentang koleksi-koleksi. Itu nanti diinterpretasikan tuh koleksi itu maknanya apa gitu kan. Jadi kalau kita di peninggalan sejarah kan di situ ada numismatik ya. Apa itu numismatik? Ilmu tentang mata Yang uang. tentang mata uang kuno. Nah, nanti kita bisa analisis, kan itu mungkin mata uangnya saja di koleksi di situ. Kita analisis pakai ilmu lain. Nah, ini dari sisi kimiawi bisa dilihat ini umur daripada mata uang itu benar tidak zaman itu. Jangan-jangan cuma buatan gitu zaman sekarang, cuma ditulis tahun 1700 misalnya kan begitu. Itu jadi banyak hal yang bisa diteliti dari sudut pandang kita ya tentang museum itu. Ada lagi nih. Baik Bapak. Iya Pak.
sekali lagi, sekali Ya, lagi. ya, ya. Maaf, Pak. Untuk yang jurnal itu kan katanya nggak boleh kurang dari 20 halaman ya, Pak? 20 halaman, 20 buku maksud saya sumbernya. 10 referensi. Iya. Kalau misalnya kurang bagaimana ya, Pak? Kan Kira-kira. gini, kalau itu aturan dalam jurnal Aturos. Kalau di aturan kita nih, saya nih bikin aturan di sini, kalau bisa referensinya minimal 10. Bisa ya. Eh, Kalau di Aturos itu kan minimalnya 20. Berarti kan banyak banget itu. Nah, bisa jadi di jurnal lain aturannya beda. Ini setiap jurnal beda-beda ini, antar jurnal. Ada tadi kan dia diatur kalau buku 15, kalau itu 5 jurnal. Kebalik. Itu masalah tahunnya ya. Pengaturan tahun. Kalau jadi nggak diatur soal 20 itu jurnal berapa, buku berapa nggak diatur. Ya, bisa. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih banyak, Pak. Ini jangan dibuka dulu jawabnya. Lagi kuliah. Iya, Pak. Ya, yang Iya. lain, yang lain. Bapak izin bertanya lagi, Pak. Ya, Pak Jul. Untuk laporan praktikum ini, referensinya itu boleh pakai selain jurnal, buku atau yang lainnya, kayak seperti web-web gitu kan, apa sih, artikel-artikel gitu boleh Ya, atau bisa. ada yang dilarang, Pak? Kan tadi saya udah kasih itu di teknik penulisan itu. Banyak sekali itu, bisa podcast, bisa YouTube, bisa sekarang itu. Jadi tidak terbatas hanya buku ya. Iya, Pak. Soalnya saya nyari-nyari tentang, kan saya penelitian di ini, Pak, Museum Bait Al-Quran. Iya. Masih jarang gitu, Pak, yang ngebahas. Tapi kebanyakan ada artikel-artikel banyak, Pak. Ya. Nah, jadi tetap kita memang buku yang lebih utama ya. Tapi jangan juga kita terbatas hanya buku kalau nggak ada referensi, ada yang lain. Yang penting kita tulis referensi itu dari mana. Yang kita main ambil kutip, tidak ditulis. Baik, Bapak. Makasih, Bapak. Ya, yang lain. Ilham. Sebenarnya kalau dari saya ini sih Pak, agak sedikit kesulitan mungkin karena kan saya kunjungan juga termasuk ngambil metode penelitian yang wawancara. Kamu nggak jelas suaranya ya? Apa karena kamu Iya. pakai masker? Iya. Lagi apa soalnya Pak? Oh, lagi. Nah, di luar soalnya saya. Oh. Ini jadi Pak agak kesulitan mengenai hasil lah, istilahnya penjabaran hasilnya karena memang sumber saya juga ngambil sistem penelitiannya dengan wawancara warga sekitar dan lainnya. Kebetulan saya memang bertugas di daerah Rumah Pitung di Marunda. Iya, iya. Dan hampir semua jawabannya itu saya mencari yang apa, saya bisa mencari jawaban yang beragam, ternyata hampir semua jawaban sama. Iya. Bisi Pak. Nah, itu kamu kan banyak wawancara ya. Jadi banyak wawancara itu bisa menjadi sejarah lisan, sumber lisan. Dan kamu bisa kan mencari referensi apa namanya internetnya. Teman-teman gua anak banget loh. Ojan mau beli Pak. Dulu dah. Gantung ada yang gocap 70. Siapa Muhammad Uangnya Hadapi? agak hilang, Mak. Tanya Ojan. Uangnya apanya bisa dia? Ajrul minta tolong di mute. Davi. Ilham. Oh lupa. Lagi ngomong sama orang tua Pak. Maaf Pak. Nah, Ilham, saya lanjut nih. Jadi kita harus bisa mengeksplorasikan, tidak hanya terbatas pada gambaran yang tampak ketika kita meneliti ya. Jadi ada eksplorasi lain, misalnya di situ sudut pandang arsitekturnya, sudut pandang teologisnya, bisa itu. Jadi kita bisa mendapat referensi tidak hanya terbatas pada sejarah, narasi, cerita gitu. Jadi bisa sudut pandang yang lain gitu.
Kalau Pitung bisa jadi kita di situ cari referensi tentang guru-gurunya, kitab-kitabnya mungkin yang dia pelajari, ya kan begitu. Jadi tidak hanya sebatas pada tempat lokasi yang kita amati ya. Karena yang kita amati itu yang kita terlihat, yang tidak terlihat ya itu ada namanya, makanya di dalam metodologi sejarah itu ada interpretasi. Nah, interpretasi ini yang harus kita mainkan. Interpretasi ini bisa luas. Jadi kamu bisa menjadi sejarah analitis, bukan sejarah deskriptif yang cuma cerita gambar doang. Mungkin kalau di YouTube channel tuh banyak pada orang-orang yang ngaku sejarawan gitu. Dia cuma cerita doang dia bisanya. Tapi dia tidak bisa menafsirkan apa yang dia temukan dalam bukti-bukti sejarah itu. Cukup, Ilham. Cukup Pak, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada. Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Luki ya. Silakan Luki. Jadi begini, Pak. Saya kan bahas tentang masjid, Pak. Ya. Sebenarnya praktikum sejarah ini laporannya berfokus pada apa, Pak ya? Ini kamu Tentang magang apa meneliti? Meneliti, Pak. Masjid Muhajirin ya kamu ya? Nah, Pak. Masjidnya apa namanya? Masjid Kuba, Mas. Oh, Di Kuba. Depok. Nah, jadi ini sebetulnya sudah saya terangkan di pertemuan awal ya, bahwa praktikum penelitian sejarah itu bisa dua. Yang pertama kita pemagangan, karena ini profesi. Yang kedua kita meneliti. Meneliti itu nanti kita narasikan hasil daripada kajian kita di lapangan. Nah, kalau kamu meneliti tentang Kuba, Mas, ya itu banyak hal yang bisa kita ceritakan di dalam laporan penelitian itu. Bisa dalam sudut pandang arsitekturnya, bisa dalam sudut pandang keagamaan ya. Di situ kan banyak acara-acara yang di kegiatan ya, terutama di masa pandemi ini mungkin ada kekurangannya, tapi bisa juga kita bahas juga gitu. Mungkin dia ada kajian online atau sholat tapi batasnya 2 meter ya, berjarak misalnya. Kamu juga bisa bahas sudut pandang pendirinya, Ibu siapa itu? Ibu Budian. Iya, Budian Mahri ya. Budian. Nah, kan sudah meninggal itu ya. Sudah meninggal dalam almarhumah, Pak. Tapi kamu sempat ketemu keluarganya, suaminya atau anaknya? Imamnya doang, Pak. Oh, imamnya. Jadi ya itu nggak apa-apa, walaupun kan kalau sudut pandang pendiri mungkin agak susah mengaksesnya. Sudut pandang imam lah bisa kamu bahas. Di situ dia ada kajian-kajian apa gitu kan. Dan arsitektur juga bisa dibahas itu. Mungkin gayanya ada gaya Cina, ada gaya Eropa, kan. Iya, Pak. Ada makna-maknanya juga. Oh, begitu, Pak. Iya. Ada lagi, Luki? Kalau saya menjelaskan tentang hanya arsitektur, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Jadi itu namanya fokus ya. Jadi kalau kamu fokusnya di situ, ya itu saja arsitekturnya. Jadi nanti kan pendekatannya arkeologi. Sejarah kan pendekatannya arkeologi. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Yang lain? Baik, saya langsung ke punyanya Putih ya. Putih ada mana orangnya? Hadir Putih? Hadir Pak, hadir. Nah, ini nggak apa-apa ya. Saya kasih contoh doang nih, jadi biar kamu juga bagi-bagi ilmu ke yang lain ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini Putih, saya... Pak, izin bertanya Pak. Ya, apa nih? Pak, misalkan kita udah meneliti nih Pak, kan saya dikit lagi udah selesai nih Pak. Terus saya Siapa? Ya Pak. Siapa yang... Oh iya Pak, lupa Pak. Hadapi. Saya Pak. Ya. Kan saya udah bikin tuh Pak tentang sejarah Jakarta Pak, Museum Sejarah Jakarta. Iya, kamu tuh sama-sama Ibra ya? Iya, saya sama dia Pak, berdua Pak, ke sana. Sebenarnya sih rame-rame.
ada sama Lucky juga, Anissa Bedui juga, Raka. Pakai rame deh kita ke sana sama Alif. Itu Rame-rame nggak boleh itu. Sama gue ada. Tapi beda Pak. Kita ada yang ke museum mandirinya. Ada yang maksudnya kita rame-rame ke sana kan, di sana ada banyak museum kan? Iya. Nah, iya, kita sampai nyewa tour guide gitu loh, Pak. Di sana. Nah, terus ada yang fotonya ada di situ. Apa? Cinlok lagi di situ, rame-rame. Bisa juga, Pak. Bisa juga cilok, kalau enggak somai. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa lokasi sama tapi berbeda nanti fokusnya. Terus misalnya saya nih mau ganti gitu loh, Pak. Keburu nggak, Pak? Ya itu bukan saya. Pertanyaan saya ditujukan ke diri kamu sendiri. Sanggup nggak kamu dalam waktu berapa minggu lagi nih berubah? Gitu. Karena kan saya nggak mungkin nambah kasih waktu. Pertama, saya juga pengen biografinya Habib Alwi, Habib Puncung tuh yang di Kalibata. Silakan kalau memang kamu sanggup. Tapi beliau cuma ada satu referensi buku doang gitu loh, Pak. Sedangkan saya pas minta ketemu sama keluarganya tuh susah banget gitu loh. Nah itulah gitu. Itu susah, Pak. Nah, kamu memang kalau meliti itu bisa 1-2 hari. Kita menyelami jadi jamaahnya dulu, ikut zikir-zikirnya gitu kan. Baru kita Pak. Kalau cuma ujuk baru tuh dia juga takut juga sama orang yang belum dikenal. Yang seberang itu ya, seberang warung gue dulu tuh. Jadi terserah kamu ini Maya. Saya mau ngarahin aja nih. Kalau memang tetap di yang pertama itu silakan. Kalau mau berubah silakan, tapi saya tidak menambah hari. Itu ya. Kenapa rambut kamu gatal, Pak? Oh iya, Pak. Lupa matiin videonya, Pak. Oh, ketahuan kan? Ya, Pak. Gitu aja, Pak. Iya. Ya udah. Makasih ya, Pak. Udah ya. Jadi, saya mau bahas dulu ke Putri ini. Siap. Nah ini Putri sudah nulis banyak banget sampai 23 halaman, tapi ternyata saya lihat ini ada banyak kesamaan dengan sumber dari internet ya. Jadi sebetulnya boleh mengutip, namanya mengutip, kutipan langsung atau tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu kita ngambil dari buku, dari internet, copy paste, sama persis, titik komanya sama persis. Nah, itu ada teknik penulisannya. Nanti di pertemuan yang akan datang lah ya, itu akan kita bahas. Nah, tapi kalau kutipan tidak langsung, itu cukup menggunakan footnote. Dan kalau kutipan tidak langsung, kutipan tidak langsung itu kata-katanya dirubah. Jadi tidak asal kopas saja. Nah, ini saya dari pertama cover ya. Di Putri tadi saya sudah bilang jangan ada singkatan, prodi itu dipanjangkan. Kemudian nama bab itu bab pakai Romawi satunya ya, tidak angka seperti ini, tapi Romawi 1. Nah, setelah bab 1 pendahuluan ini ada namanya subjudul bab. Subjudul bab yang pertama itu bukan angka Romawi, tapi dia menggunakan abjad A, huruf A besar. Nah, huruf A besar. Nanti umpama di bawahnya ini ada subjudul lagi, maka dia pakai angka. Umpama ada subjudul lagi, maka dia menggunakan A kecil. Umpama ada lagi di bawahnya, maka menggunakan angka tapi pakai buka kurung. Umpama ada lagi di bawahnya, nah begitu lagi. Jadi selang-seling huruf angka, huruf angka, huruf angka. Huruf besar A 1, kemudian huruf kecil ada 1 buka kurung, ada A buka kurung. Nanti begitu. Nah, ini contohnya yang begitu ya. Nah, ini di tulisan Putri ini langsung ada fotonya. Nanti foto
dilampirkan di belakang, dan bukan hanya soal narasi fotonya tentang apa, tapi juga sumbernya ditulis. Sumber misalnya dari Museum Fathahillah. Tapi ini nanti ditaruhnya, diletakkannya di setelah daftar pustaka ya, gambar ini. Jadi tidak mengganggu tulisan yang membacanya. Nah, ini narasi ini ada di dalam dalam internet ya. Jadi mungkin Putri jangan asal langsung ngambil aja ya, bisa dirubah, dinarasikan. Mungkin kita karena belum terbiasa menarasikan sebuah tulisan dengan bahasa kita, itu karena kita terbatas referensi bacaan kita. Kalau kita sering-sering baca novel, itu kata bahasa kosakata kita itu banyak bertambah. Jadi ada kata-kata yang pasti berubah daripada yang inti. Nah, kemudian jika ada kata asing, tadi kan di dalam teknik penulisan sudah dijelaskan, harus dimiringkan. Stadshuis ini bahasa Belanda ini, harus dimiringkan. Nah, ini kalau Yayasan Oud Batavia ini ya bahasa asing, tapi ini nama yayasan, jangan dimiringkan. Ya. Nah, ini catatan kakinya. Tuh, ini karena dibikin manual, jadinya dia ke bawah tuh. Nah, coba kalau Putih bikin nggak manual, ini nggak pakai reference ya. Nih, kalau kita menggunakan ini, reference AB insert footnote, dia otomatis di sini dia nggak bakal lari ke bawah. Nah, ini karena Putih menggunakan manual, jadi lari ke bawah dia. Nah, harusnya di sini. Nah, kalau di footnote itu harus juga indennya ini harus maju ke depan, yang baris pertama ini. Nanti baris keduanya dia mentokin ke kiri, sama seperti paragraf ini. Nah, jadi yang ini bisa dihapus sama Putih. Jadi kawan-kawan yang lain juga begitu ya, supaya paham kalau menggunakan yang di komputer seperti ini. Nah, jadi naik kan. Nah, ya. Nah, cuma ini jarak antara paragraf ini terlalu jauh nih. Ini harusnya nggak ada enter. Coba kita lihat pengaturannya ya. Kita lihat aturannya di paragraf. Ketika kita lihat aturan, nah spacingnya ini before and after-nya harus 0. Nah, kalau dia tidak 0, maka itu ketika kita enter akan jauh. Misalnya nih ya. Nah, jauh kan antara atas dengan bawah ini jauh. Kita harus kasih dia 0 before and after-nya. Nah, ini kalau ini seharusnya 1,5 ya. Jangan multiple. Nah, 1,5. Oh, ternyata besar sekali. Ini karena kamu ngutip dari itu sih ya, dari internet, jadinya begini. Nah, selanjutnya, begitu pula juga halaman selanjutnya begini. Nah, ada yang singkatan memerlukan huruf besar, ada singkatan yang tidak memerlukan huruf besar. Nah, ini tadi LKI sepertinya bukan lembaga budaya Indonesia, ada lembaga yang bicara tentang budaya apa gitu. Jadi setelah saya, nah nanti coba saya lihat dulu ya. Museum Fathahillah. Kamu ngeliat kayaknya dari ensiklopedia kan ya? Nama lembaga itu LKI-nya itu. Sepertinya ada kesalahan.
Nah, saya kembali ke tulisannya Putri. Nah, ini apa namanya? Ada kata-kata yang sulit dipahami. Nah, ini Pemda. Pemda ini dia memang singkatan tapi tidak besar semua. Cukup begini, cukup depannya saja. Pemda gitu. Pemda. Pemerintah daerah maksudnya. Kalau untuk kata pertama jangan disingkat, dia harus lengkap pemerintah daerah DKI Jakarta. Coba kalau kita baca untuk peningkatan dalam 16 museum sejarah Jakarta sejak tahun 19 ini bukan sekedar tempat ukuran memamerkan benda harus dijadikan tempat untuk semua orang sama berat bangsa Indonesia maupun makanya saya ini maksudnya mungkin ini karena terjemahan Google Translate ya jadinya kata-katanya aneh gitu, rasa aneh gitu kalau dilihat. Nah itu mungkin kalau kita kontekstualisasikan bahasanya jangan seperti ini, mirip banget gitu. Karena ini kan kopas aja gitu. Kalau kopas itu tidak masalah asal dituliskan ini sebagai kutipan langsung dan diberi catatan kaki seperti ini ya. Sudah dikasih catatan kaki sama Putri Museum Fathahillah. Cuma sayangnya itu bukan referensi resmi, itu dari sepertinya dari blog ya, bukan dari Museum Sejarah Jakartanya gitu. Nah, mungkin kalau kamu kemarin ke sana itu di bagian depannya itu ada semacam buku, mungkin kamu sudah beli buku-buku itu bisa jadi referensi juga. Nah pada kata-kata ini Sumalyo 27, nah ini namanya body note. Body note itu catatan dalam. Kalau kita menggunakan catatan kaki di bawah ini, tidak boleh kita menggunakan dua-duanya. Kalau di jurnal memang biasanya begini, nama, tahun, dan nih halaman. Bagaimana tahu nama penerbit, nama judulnya apa? Ini nanti ada di daftar pustaka. Jadi kalau di jurnal cukup menulis ini saja. Tapi kalau dalam skripsi dia harus lengkap secara utuh. Nah, ini kemungkinan karena kamu ngutip di sana begini, jadi itu ngikutin lagi begini. Harusnya kamu bisa kamu jelaskan di sini. Sebagaimana dia di depannya bisa dikatakan sebagaimana dikutip dari Sumalyo. Nah, Sumalyo. Salah. Sebagaimana dikutip dari website apa itu ya? Yang mengutip Sumalyo. Ini umpama kata-kata pertamanya itu adalah didirikan, maka dikasih tanda apostrof 2 di atas. Selanjutnya yang paling terakhirnya di sini. Ini dihilangkan. Jadikan catatan kaki di sini. Dari mana kamu dapat ini? Gitu. Jadi dikutip lagi itu nggak masalah, nggak apa-apa. Asal kita sebutkan. Nah kalau tadi ditemukan seperti ini ada dugaan kita ngambil dari buku orang, tapi kita tidak merujuknya pada sumber yang pertamanya. Kita hanya melihat dari buku orang. Nah gitu juga nih dengan bab 2. Bab 2 itu pakai Romawi ya. Ini pakai abjad A. Yang ini tadi angka. Jadi tidak seperti kita nulis di blog ya. Kalau di blog memang seperti ini, jadi kita ikutin begini juga. Nah, ini tulisannya seperti ini. Nah, kalau memang di internet memang harus ditulis diakses pada bulan tanggal, bulan, tahun, jam. Harus ditulis seperti itu. Nah, ketahuan nih dari sini nih ada kata-kata cagar budaya, terus ada di atasnya 4. Nah, ini mungkin kita
kurang teliti, harusnya ini dihapus. Ini sepertinya memang mengutip sekali dari internet dan tidak dirubah. Cuma ini bagusnya fontnya ini hitam, dia sudah dirubah. Biasanya kalau dia internet itu fontnya tidak hitam banget. Gitu ya. Jadi seperti ini juga, ini namanya body note. Jadi kalau kita pakai catatan kaki tidak boleh memakai body note, harus dirubah. Nah ini juga nih namanya body note nih. Ini ketahuan nih, no date, tidak ada tahun, maksudnya kan cuma catatan musim Fathahillah aja. Nah ini yang tadi saya katakan, ini tidak pakai justify sehingga dia tulisannya berantakan, harusnya pakai justify. Nah kalau justify kan enak elok dilihatnya, kiri kanannya sama. Begitu pula yang bawah ya. Nah, Untuk ukuran kertas itu berapa ya, Pak? A4. A4 ya. Jadi Margin-marginnya itu harus ditentuin nggak, Pak? Iya ditentuin. Jadi apa di jurnal itu juga ada. Nanti lihat langsung dari buletin Al-Quras itu. Kalau skripsi itu kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. 4, 4, 3, 3. Nah, itu seperti jadi singkatan kalau memang dia lazim huruf besar ya dilazimkan. Ini biasanya begini kalau nggak salah ya. Pemda ini. Nah ini sebetulnya bagus ini deskripsi dari tulisan apa tentang isi museum gitu ya. Cuma maksud saya jangan kita hanya ambil dari sumber itu kemudian tidak kita rubah kata-katanya. Ada kata-kata kita yang dirubah. Ini juga cara nulis daftar pustaka salah. Harusnya yang baris pertama dia ke depan, itu baris keduanya yang ke dalam. Nah, kayak gini. Iya. Nanti lihat lagi ada template atau teknik penulisan yang tadi dari Bu Awalia ya. Selanjutnya mungkin itu koreksian saya atas Putwi. Ini sampel ya, mungkin teman-teman ada yang seperti ini, ada yang mungkin lebih parah dari ini, atau ada yang lebih bagus dari ini. Tapi saya apresiasi lah, ini sudah bagus Putwi, deskripsinya banyak, itu biasanya cuma 10 halaman nih, sudah melebihi ekspektasi lah 23 halaman. Hanya saja nanti bahasanya agak sedikit dimudahkan lagi. Baik, ada pertanyaan yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ahmad Ikhwan. Ikhwan ya. Iya, untuk tadi penulisan skripsinya buka mukanya dah. Siap. Bentar saya pindah dulu nih biar agak terang. Untuk penulisan skripsinya itu yang tadi Bapak jelaskan kan footnote-nya memakai Zotero ya, Pak? Iya. Nah, untuk aplikasi Zotero, pakai aplikasi Zotero itu sendiri wajib gak ya, Pak? Apa kita boleh pakai footnote yang manual? Apa nanti harus wajib pakai Zotero? Mata kuliah ini saya masih boleh manual. Tapi kalau sudah nanti skripsi itu nggak boleh, harus pakai itu. Karena kelas kalian kan sudah berjalan. Jadi saya yang udah nguji juga sudah ngeliat juga gitu. Nah, aturan dari prodi harus pakai itu. Berarti wajib ya Pak kalau nanti penulisan skripsi asli gitu. Ya. Wajib. Oh ya, baik. Ini bukan berarti nggak asli, ini asli juga ini. Mata kuliah ini laporannya asli. Maksudnya tulisannya asli kan. Ya, siap. Ya. Nanti
Nanti dipelajari dulu Zotero-nya. Terima kasih, Ya, Pak. dilihat video tutorial Zotero atau Mendeley ya. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Mana perempuan ini? Bapak, saya izin bertanya. Anissa lagi. Beda ini Anissanya. Primer itu, kalau kan saya tentang biografi. Coba dibesarkan suaranya Anissa Putri. Jadi saya izin bertanya tentang sumber, Pak. Kurang jelas suaranya Putri. Dekatkan ke itu dah, ke HP-nya. Sudah terdengar? Ya, ya jelas. Jadi saya ingin bertanya tentang sumber. Kalau misalkan kan saya tentang biografi tokoh masyarakat. Ya. Itu sumbernya tuh sumber primernya hanya dari wawancara saja. Itu boleh tidak, Pak? Boleh. Boleh. Jadi gini, orangnya masih hidup nggak? Masih. Nah, itu sumber primer yang utama itu. Kalau anak-anak murid itu sekunder. Gitu. Nah, kalau misalnya sumber sekundernya juga kayak dari artikel buku gitu, dia tuh sebagai kalimat pendukung aja, semisal kan beliau tuh MUI desa, terus habis itu kita ngejelasin MUI desa itu apa, itu dari buku gitu, itu boleh, Pak? Ya, jadi gini, banyak dari tokoh itu yang bisa kita eksplorasikan, tidak hanya sekedar ketokohannya dia, tapi kita bisa juga riwayat pendidikannya, nanti dibahas pesantrennya, kemudian ya itu dari pesantren itu kan nanti dia belajar kitab-kitab apa, nah itu membentuk pola pikir beliau begitu. Nah itu jadi nanti interpretasinya ke situ. Jadi jangan fokus hanya kepada tokoh utama itu. Jadi kita menafsirkannya dari sumber lain. Nah, dari pendidikan beliau, mungkin dari keseharian beliau, dari beliau mengajar apa, dari murid-muridnya, kemudian juga mungkin wiridan-wiridan yang beliau amalkan. Nah, itu kan kamu bisa tafsirkan dari situ. Iya, baik, Pak. Sama satu lagi, Pak, pertanyaan. Ya. Untuk artikel jurnal seperti itu, jika ada foto, apakah di tengah-tengah pembahasan atau di belakang aja peserta daftar pustaka? Kalau di jurnal biasanya itu jarang yang kasih foto ya. Ya jarang karena mungkin tidak ada space. Tapi kalau di skripsi atau tulisan ilmiah lainnya itu biasanya di lampiran. Jangan masuk di dalam paragraf. Kalau di reportase seperti di internet itu memang dia masuk dalam paragraf seperti tadi Futwi itu. Tapi kalau tulisan ilmiah dia di belakang. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Yang lain? Misalnya, Hah? Saiful? iya, Pak. Ya. Untuk yang kemarin kita kumpulkan itu kan laporan sementara ya Pak, belum final banget. Nah, berarti untuk berikutnya kita ada perbaikan gitu ya Pak, terus dikumpulkan ke Bapak lagi tanggal berapa Pak? Oh ya. Jadi ini kan saya hanya melihat dulu ini nanti kan ujungnya akhirnya itu dikumpulkannya saat puas. Nah ternyata ada beberapa yang perlu kalian perbaiki gitu kan. Jadi kita tahu nih, saya makanya dari tulisan sementara ini. Jadi silakan nanti diperbaiki sesuai dengan kaidah kemarin, karena memang mungkin karena kalian belum dibekali kaidah-kaidah ya. Saya berpikirnya kemarin sudah ada gitu karena sudah ada metodologi penelitian. Gitu. Tapi nanti setidaknya pedoman yang tadi template maupun teknik penulisan SPI maupun ada di jurnal artikel. Jadi laporan bagi yang penelitian lapangan itu bentuknya tulisan.
Cuma pedomannya nanti bisa kalian pilih mau yang menggunakan seperti skripsi atau seperti jurnal. Kalau skripsi kan pakai catatan kaki footnote. Kalau jurnal itu menggunakan body note. Dan kalau yang magang, dia laporan kegiatan, deskripsi. Di sini siapa yang magang? Saya magang, Pak. Siapa? Saiful. Iya, Pak. Di mana magangnya Saiful? Di perpustakaan, Pak. Perpustakaan mana maksudnya? Perpustakaan lokal, Pak. Desa. Kamu di mana tinggal? Di daerah Banyumas, Pak. Oh, ya nggak masalah. Kalau kamu kan bukan nulis artikel, berarti kamu adalah laporan kegiatan yang pedomannya sudah saya bagikan di awal waktu pertemuan awal tuh. Jadi deskripsi kegiatan, kemudian ada temuan masalah apa, problem solvingnya gimana. Baik, ada lagi yang lain? Untuk yang penelitian di museum itu berarti buatnya laporan praktikum penelitian ya Pak? Iya, bukan. Kalau yang magang, maksudnya magang kan kalau mau magang itu beda formatnya. Kalau penelitian tulisannya seperti gaya tulisan ilmiah ya, artikel atau seperti yang deskripsi itu. Kalau magang itu kan sifatnya kegiatan gitu. Kita kegiatan per hari itu ngapain. Kemudian selama berkegiatan itu tadi seumpama Saiful tuh di perpustakaan ada kunjungan dan ditemukan masalah. Masalahnya apa? Tidak prokes misalnya. Atau masalah lainnya buku-bukunya sudah banyak yang rusak gitu. Nah, itu kan masalah. Nah, nanti kita harus kasih problem solvingnya karena kan kita rekomendasikan untuk kepada stakeholder yang memiliki perpus itu ada perbaikan ya. Makanya kita kasih di situ problem solvingnya apa, pemecahan masalahnya apa. Bisa dipahami ya. Siap Bapak. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak lagi. Iya Pak, jadi kan saya kan meneliti tentang pedagogi di Museum Bank Mandiri ya Pak. Jadi apakah sumber primernya itu boleh fotonya Museum Bank Mandiri sendiri apa gimana Pak? Pedagogik apa maksudnya kamu? Iya maksudnya tentang edukasinya sendiri Pak di Museum Mandiri. Kalau menggunakan istilah itu kamu harus paham ya. Jadi ada pedagogik, ada andragogik ya. Kalau pedagogik itu khusus buat anak-anak. Kalau andragogik buat orang-orang dewasa. Nah, kalau mau sebetulnya mungkin maksud kamu ini edukasi ya. Edukasi bagi pengunjung gitu kan. Nah, sumber-sumbernya itu ya yang ada di dalam situ. Tuh. Jadi baik gambar, baik wawancara ya dari situ. Nah nanti tapi bisa kita eksplor juga. Nah di situ mungkin hanya tadi koleksi uang itu ya mata uang ditemukan gitu kan kamu bisa bisa lebarkan lagi itu mata uang dikeluarkan pada masa siapa. Nah ketika itu rajanya siapa kemudian digunakan untuk membeli apa bisa itu kita eksplorasikan tidak hanya yang sekedar yang ada di tampak di dalam museum itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Tadi saya sudah share ke Septi ya tentang template ini, jadi tolong di-share nanti ke teman-teman yang lain. Ini saya tidak sempat baca semua. Ya. Karena baru semalam ternyata banyak sekali yang baru masuk itu kan, jadinya saya nggak sempat baca semua. Ya. Ada yang bertanya lainnya? Septi masih di pantai, Septi.
Saya ingin bertanya, Pak. Siapa? Ahmad Sidik? Iya, Pak. Untuk yang penelitian tetap menyertakan problem solving atau Oh, enggak, kalau penelitian beda. Penelitian Oh, beda. berarti tanpa menyertakan problem solving ya, Pak? Enggak, kalau penelitian itu kan tadi pedomannya seperti pembukaan, pendahuluan, nanti ada metodenya, kemudian pembahasan, kesimpulan. Oh iya, baik, terima kasih, Pak. Soalnya di format yang Bapak tuh laporan penelitian tuh ada problem solvingnya, berarti dihapus aja berarti. Iya, saya tegaskan kembali, bagi yang meneliti maka dia menggunakan format artikel, baik artikel jurnal atau seperti skripsi, gitu, pilihannya itu. Ada dua pilihan itu ya, entah jurnal ataupun skripsi formatnya. Terima kasih, Pak. Nah, cuma kalau referensi saya tidak saklek. Kalau di di buletin adab itu kan 20, kalau saya bolehlah 10 gitu ya. Minimalnya 10 maksudnya. Ada 10 lagi apa? 10 apa? 10 referensi. Jadi referensi itu kan bisa buku, wawancara, kamus, Al-Quran, hadis, nah macam-macam. Ada batas minimal lembarnya, Pak? Minimal. Kalau itu kan namanya penelitian ilmiah ya. Jangan kurang dari 10 ya. 10 halaman A4 ya. Baik, terima kasih, Pak. Berarti judul besarnya bisa jurnal atau karya ilmiah gitu ya, Pak? Iya. Ini kan kalau di buletin Al-Quran itu bilang judul itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Makanya jangan ada kata di, kemudian spasi, itu dihitung dia. Makanya kata-kata penghubung tuh dikurangin, karena dia sedikit tapi dihitung. Baik, sudah ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini pada foto semua. Nggak ngimbang saya nih. Cuma saya doang yang menampilkan mukanya nih. Apalagi siang-siang begini ya, pada tidur ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap semuanya pada paham. Jadi jangan sampai salah lagi nanti ketika laporan akhir di UAS-nya. Di pertemuan yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang teknik penulisan, tapi tidak pakai Zoom ya. Saya sudah ada videonya, nanti tinggal kalian pelajari saja. Dan tetap mengisi absen online-nya. Begitu saja ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya izin duluan ya.